Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Rabbani. Di sini saya berkesempatan menjadi moderator di presentasi matkul bahasa Indonesia kepada Bapak Yusef Ahmadi selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia yang saya hormati, dan kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama, puji beserta syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Gopur. Salawat serta salam mari kita limpahkan dan curahkan kepada Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya dibantu dengan rekan saya yang bernama Tika Nopiani, Brenda Arlita, dan Narindu Prayoga Himawan. Kelompok kami di sini akan memaparkan atau membahas plagiarisme, teknik pengutipan dan pereferensian dalam KTI. Di situ kita simak dengan bersama-sama pembahasan tema teman-teman saya saat ini. Saya Rindu Prayoga Himawan sebagai pemateri. Saya akan memaparkan materi tentang plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme atau bisa disebut dengan praktik mencuri hasil karya yang dibuat orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji dan dilarang dalam dunia akademis karena akan menurunkan integritas akademis pelakunya. Sanksi yang diberikan bisa berupa pencopotan gelar akademis hingga kurungan badan dan denda. Plagiarisme dapat dilakukan terhadap karya tulis atau ide. Plagiat yang dilakukan untuk karya tulis paling banyak ditemukan karena mudah untuk mendeteksinya. Sedangkan yang dilakukan terhadap ide sulit dideteksi. Plagiarisme ada yang disengaja dan ada pula yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja umumnya disebabkan ketidakmengertian penulis peneliti terhadap aturan. Plagiarisme dan teknik menulis kutip yang baik. Penyebab plagiarisme terhadap karya tulis umumnya adalah tidak menulis sumber atau nama penulis, dalam artian tidak dituliskan. Saya Tika Noviana Putri. Saya akan menyampaikan pengertian karya ilmiah. Jadi kutipan adalah teori-teori yang kita ambil dari berbagai sumber yang kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah. Contoh kutipan lebih dari 4 baris. Terjemahan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia tidak memuaskan karena para penerjemah tidak terlatih dalam ilmu penerjemahan. Misalnya, suatu pikiran yang telah terbesar luas sekali orang banyak menggambarkan buku-buku sebagai benda tak berjiwa. Saya Brenda Arlita dengan NIM 220102969 sebagai pemateri. Berdasarkan jenisnya, kutipan dibagi menjadi dua macam, yaitu kutipan secara langsung dan kutipan secara tidak langsung. Berikut adalah pembahasan kutipan secara langsung dan kutipan secara tidak langsung. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung ialah kutipan yang diambil secara lengkap semua tulisan yang terdapat pada buku yang kita kutip. Kutipan langsung pendek ialah kutipan yang tidak lebih dari 4 baris. Sedangkan kutipan langsung panjang ialah kutipan yang terdiri dari 4 baris atau lebih. Kutipan tidak langsung ialah teknik mengutip dengan mengubah kalimat pada kutipan dengan gaya sendiri. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit kesimpulan yang telah teman-teman saya paparkan, yaitu plagiarisme atau praktik mencuri hasil karya yang dibuat oleh orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji dan dilarang dalam dunia akademis karena akan menurunkan integritas akademis pelakunya.
Dan yang kedua ada teknik pengutipan, yaitu teori-teori yang kita ambil dari berbagai sumber yang kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah. Teknik pengutipan itu ada dua, yaitu kutipan secara langsung dan tidak langsung. Baik, begitu saja pembahasan materi plagiarisme, teknik pengutipan, dan pereferensian dalam KTI. Mohon maaf bila banyak salah kata, karena kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salah datang dari saya sendiri. Tetap yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, beriman, berilmu, beramal. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.